Gula menjadi bagian yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita banyak sekali memakai gula, baik itu untuk minuman seperti kopi ataupun teh, dan juga untuk berbagai makanan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan berbagai jenis gula. Gula sendiri memiliki manfaat sebagai sumber energi untuk tubuh. Berikut ini adalah berbagai dia bentuknya dikristalkan sehingga jadi keras seperti batu. Yang ini adalah gula merah. Gula merah ini juga terbuat dari nira pohon kelapa. Tapi biasanya ada sumber energi untuk tubuh. Karena gula ini mengandung mayoritas adalah karbohidrat yang sebagai sumber energi atau sumber tenaga. Tapi hati-hati, mengkonsumsi terlalu banyak gula dapat menimbulkan dampak kesehatan yang tidak baik untuk tubuh. Dampak kesehatan yang bisa langsung terlihat adalah yang pertama, kulit jadi jerawatan dan juga wajah jadi tampak tua dan bisa terjadi gangguan konsentrasi saat berpikir. Dan efek jangka panjang dari mengkonsumsi terlalu banyak gula adalah Anda bisa terkena penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, ginjal, stroke, hingga obesitas. Dalam satu hari, batasan asupan gula oleh Kemenkes RI hanya dibatasi sebatas 4 sendok makan saja, tidak lebih. Kalau menurut rekomendasi AHA ini membagi berdasarkan jenis kelamin. Jadi batasan gula untuk laki-laki adalah tidak lebih kalau gula lainnya kan kita susah ya untuk ditakar dengan sendok teh. Nah, ternyata ada batasan gram-gramnya juga. Untuk wanita dan anak-anak maksimal hanya 25 gram. Nah, jadi sebelum mengkonsumsi sebaiknya Anda timbang dulu nih pakai timbangan makanan. Jangan lupa gula ini juga terdapat pada bahan makanan siap saji atau bahan makanan yang banyak dijual di pasaran. Sebelum membeli sesuatu, sebaiknya lihat dulu nutrition fact di belakang kemasannya. Berapakah jumlah gula yang terdapat di dalam kemasan tersebut? Dan perlu diingat, gula ini bukan berarti ditulis pasti gula atau sugar loh. Ada nama-nama lain dari gula yang perlu Anda ketahui. Seperti misalnya fruktosa, sukrosa, maltosa, high fructose corn syrup, baik itu madu, sirup, dan juga konsentrat sari buah itu juga mengandung gula. Sebagai gambaran, asupan gula harian orang Indonesia per kapitanya ternyata bertambah loh.
Dari tahun 2018 ke tahun 2019, asupan gula orang Indonesia itu ternyata hanya 12,6 kg. Sedangkan di tahun berikutnya, di tahun 2019 sampai tahun 2020, asupan gula per kapitanya mencapai 13 kg. Nah, jadi hati-hati, terdapat peningkatan konsumsi gula pada orang Indonesia. Waspada terhadap penyakit metabolik yang bisa timbul akibat dampak dari kelebihan gula. Beredar mitos di masyarakat kalau katanya mengonsumsi gula dapat meningkatkan energi. Benarkah? Apa ya kata Dokter Raisa? Fakta atau mitos? Ini fakta. Gula memang merupakan sumber energi utama karena mengandung karbohidrat yang merupakan sumber energi dan sumber tenaga untuk tubuh kita. Mana yang lebih Anda suka? Gula merah atau gula putih ya? Keduanya sama-sama memberikan rasa manis pada makanan ataupun minuman yang Anda konsumsi. Tapi mitosnya, gula merah lebih sehat daripada gula putih. Apa ya kata Dokter Raisa? Fakta atau mitos? Nah, ini ternyata mitos. Jadi, antara gula merah dan gula putih ternyata mengandung kalori yang hampir sama. Tapi kalau kita lihat dari indeks glikemik atau seberapa cepat gula tersebut meningkatkan gula darah di dalam tubuh manusia, memang indeks glikemik gula merah lebih sedikit dibandingkan dengan gula putih. Dari semua gula ini, ternyata yang menempati indeks glikemik paling rendah itu adalah ini, gula aren. Gula aren ini indeks glikemiknya hanya 35, jadi termasuk indeks glikemik rendah. Lalu yang menempati posisi kedua adalah gula merah dan juga gula kelapa. Nah, indeks glikemik dari keduanya adalah 51 atau termasuk indeks glikemik sedang. Dan yang indeks glikemiknya paling tinggi mencapai angka 100 adalah gula pasir dan juga gula batu. Jadi harus hati-hati ya mengkonsumsinya. Nah, kalau kita lihat dari sisi kalori, ternyata kalorinya semuanya ini hampir sama. Tapi memang yang paling rendah adalah gula aren. Gula aren ini per 100 gramnya hanya 350 kalori. Sedangkan gula lainnya bisa mencapai 370 sampai 400 kalori. Tapi kita harus melihat juga nih manfaat dari gula aren. Gula aren ini ternyata memiliki natrium yang cukup tinggi, yaitu per 100 gram gula aren mengandung 200 mg natrium. Natrium diperlukan oleh tubuh kita, tapi harus hati-hati untuk orang-orang dengan hipertensi atau darah tinggi. Karena penyakit darah tinggi harus dibatasi natriumnya maksimal 1500 mg per hari saja. Lalu ada juga keuntungan atau keunggulan dari gula kelapa. Nah, ternyata gula kelapa ini mengandung kalsium yang sangat tinggi loh. Per 100 gramnya kalsiumnya bisa mencapai 600 mg. Nah, kalsium ini kan sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, baik itu untuk kesehatan tulang dan juga gigi. Bagaimana dengan gula lainnya? Gula lainnya ini juga mengandung berbagai mineral seperti kalsium, natrium, dan juga zat besi, tapi jumlahnya itu hanya sedikit dan tidak terlalu berpengaruh terhadap kesehatan kita. Berikut adalah contoh untuk membaca informasi nilai gizi dari produk yang beredar di pasaran. Jadi, sebelum membeli produk, lihat dulu informasi nilai gizinya itu ada berapa. Yang pertama kita lihat ya jumlah energinya atau kalorinya ini seberapa banyak, dan lalu kita lihat nih yang namanya gula. Nah, gula di sini adalah 10 gram. Jadi kalau minum ini satu saset, gulanya 10 gram. Perlu diingat minumnya jangan banyak-banyak karena tadi batasan untuk laki-laki hanya maksimal 36 gram dan untuk perempuan hanya maksimal 25 gram. Supaya tidak salah pilih dan berlebih dalam mengonsumsi gula, yuk simak dulu tips berikut ini. Berikut adalah berbagai tips untuk mengkonsumsi gula.
Yang pertama, batasi asupan hariannya. Untuk pria tidak lebih dari 9 sendok teh, untuk wanita tidak lebih dari 6 sendok teh, dan untuk anak-anak juga tidak lebih dari 6 sendok teh. Dan yang kedua, perlu Anda perhatikan bahwa makanan kita sehari-hari sudah banyak mengandung gula, baik itu dari nasi, mie, bihun, ataupun roti dan juga buah-buahan. Jadi sebaiknya Anda tetap membatasi asupan gula tambahan jika Anda sudah banyak mengkonsumsi makanan harian lainnya. Yang ketiga, untuk memilih gula, pilihlah gula yang warnanya kekuningan dan juga dengan bulir-bulir yang agak besar. Nah, gula yang seperti ini mengalami pemrosesan yang lebih singkat dibandingkan dengan gula yang warnanya terlalu putih atau dengan tekstur yang terlalu halus. Untuk penderita diabetes, harus hati-hati. Pilihlah gula dengan indeks glikemik yang rendah seperti contohnya gula aren ataupun gula jagung, atau memang konsumsi gula khusus diabetes. Yang kelima, untuk Anda yang penyuka manis, hati-hati ya, ada beberapa gula yang diklaim lebih sehat, seperti misalnya madu, gula kelapa, gula aren, ataupun gula merah. Dan itu banyak pada minuman kemasan seperti jus buah berkonsentrat atau sekarang yang lagi tren nih, kopi kekinian. Anda harus hati-hati karena bahan tersebut masih termasuk ke dalam gula. Dan jika dikonsumsi berlebihan, tentunya tidak baik untuk kesehatan Anda. Bagi Anda penderita diabetes, jangan lupa untuk rutin mengecek kadar gula darah Anda. Dan sebaiknya mulai sekarang kita terapkan pola hidup yang sehat. Makan makanan sehat, batasi asupan gula harian, dan rutin berolahraga.